Oke, jumpa lagi di channel ini Kopral Mejen, yang channel ini berisi tentang tutorial tentang game YouTube dan tutorial-tutorial lainnya yang menarik dan video-video menarik lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tutorial atau sikap atau cara untuk kita bersikap yang harus kita lakukan ya untuk menyikapi perilaku orang lain yang menyakiti hati kita atau bikin hati kita kesel atau lelah atau capek hati ya. Dan ini adalah tips dari saya, semoga bermanfaat ya. 3 tips atau 3 cara untuk menyikapi orang-orang yang membuat kita sakit hati ya. Kalian pasti sering ya mengalami yang namanya seperti ini, sakit hati. Itu karena mungkin kalian lagi nggak fit juga, bisa jadi. Mungkin juga karena perilaku teman kalian atau rekan kerja kalian ataupun orang-orang terdekat kalian yang perilakunya atau omongannya ya kadang membuat kalian jengkel dan sakit hati, atau tindakan atau apapun kadang mereka bikin kita dongkol banget ya, yang menurut kalian dia salah karena menyakiti hati kalian ya, ataupun memang benar-benar dia melakukan kesalahan ya dan membuat kalian jengkel. Yang sebenarnya terjadi atau ketahuilah, untuk menyikapi hal-hal tersebut saya menyarankan 3 tips ini untuk menghadapi orang yang membuat kita jengkel atau sakit hati ya. Semoga tips-tips ini bermanfaat. Jika kalian jalankan, mungkin ini akan sangat bermanfaat. Untuk tips yang pertama, berhentilah kalian untuk menyalahkan orang yang telah menyakiti kalian tersebut. Mengapa demikian? Kok bisa begitu ya? Udah salah, kita nggak boleh nyalain orangnya ya. Masa yang salah sama saya, misalkan Paimin salah sama saya, masa saya nggak boleh nyalain Paimin? Kan jelas-jelas ya dia yang salah, kok kita nggak boleh nyalain dia, kenapa? Nah, itu banyak yang dipertanyakan, dan ini jawabannya kenapa kita tidak boleh menyalahkan orang yang telah membuat kita sakit hati ya. Karena sejatinya jika kita menyalahkan orang yang membuat kita sakit hati, misalkan kita menyalahkan dia yang telah menyakiti kita ya, maka sakit hati kita itu akan semakin parah dan semakin sakit. Nggak percaya? Saya akan berikan contoh sederhana ya nanti ya, seperti berikut. Nggak percaya kenapa kalau kita membicarakan orang tersebut atau menyalahkan orang tersebut akan menambah sakit hati kita lebih parah? Ini karena banyak yang selalu menyalahkan orang yang salah ya. Seharusnya yang harus kita lakukan adalah menyalahkan diri kalian sendiri. Kenapa bisa begitu? Bukan menyalahkan orang yang membuat kita sakit hati ya, tapi kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Kok bisa demikian ya? Kenapa kita yang salah padahal jelas-jelas dia yang salah ya? Kenapa demikian? Karena ini sebagai contoh, jika kalian terluka misalkan ya, kena pisau kah atau kena apa terus berdarah di kulit kalian, jika luka tersebut kalian semakin koek-koek, yang akan terjadi luka itu pasti akan tambah parah ya kan? Iya apa enggak? Jika kalian diamkan, luka itu akan perlahan menghilang ya, perlahan menghilang dan menjadi koreng dan sembuh ya, tapi secara perlahan ya. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi jika kalian disakiti orang, itu berhenti menyalahkan orang tersebut dan kalian salahkan diri sendiri ya. Dan untuk trik yang kedua, itu kalian harus melakukan diam ya, atau menggunakan trik diam aja, diam untuk sementara waktu untuk meredam emosi kalian terlebih dahulu, dan jangan bicarakan sama orang lain ya, jangan bicarakan sama orang lain, sama temen atau sama siapa
dan curhat kepada teman atau siapapun orang yang kalian kenal karena kalian jengkel dengan tindakan seseorang. Karena tindakan kalian bercerita kepada orang lain atau teman tentang orang yang telah menyakiti Anda, atau curhat atau gibah atau yang lainnya ya, itu akan mengakibatkan kalian itu terus-menerus mengingat kejadian yang menyakiti Anda, yang menyakiti kalian ya. Dan apa efeknya pada diri kalian sendiri? Apa efeknya? Efeknya itu jika kalian terus-menerus menceritakan kepada orang lain atau bergibah kepada orang lain tentang keburukan dia, maka kalian akan semakin mengingat dan sakit hati kalian itu akan semakin parah ya. Karena kalian selalu mengingat hal-hal itu terus ya, yang membuat kalian sakit hati. Dan kenapa agama melarang gibah atau melarang kita membicarakan keburukan orang lain? Ya salah satu penyebabnya adalah itu, jika kalian selalu membicarakan keburukan orang yang kalian gak sukai, itu bukan membuat orang itu sadar ya, tapi hanya akan membuat kalian semakin dongkol dan semakin jengkel terhadap orang tersebut ya. Makanya jika ada perlakuan dari orang lain yang membuat kalian tidak senang, itu berhenti menyalahkan orang tersebut, jangan ceritakan sama orang lain atau teman, dan kalian hanya perlu diam untuk meredam emosi terlebih dahulu untuk sementara waktu ya. Jadi kesimpulannya itu, kita itu tidak harus menceritakan itu kepada orang lain. Bukan tidak harus ya, malah kita harus stop menceritakan kepada orang lain, sebab biar kita itu tidak selalu teringat dengan hal yang menyakiti hati kita. Dan untuk tips yang ketiga atau langkah yang terakhir, usahakan itu kalian lakukan ya. Ini biasanya paling jitu ya. Untuk trik yang ketiga ini ada 2 trik. Untuk trik yang ketiga, kalian jika mempraktekkannya itu biasanya ini sangat bagus dan sangat ampuh. Kalian bisa memberi dia hadiah seperti makanan yang dia sukai, terus kalian ajak ngobrol bareng berdua, kamu sama dia, yang membuat kamu sakit hati, terusan kamu nasihatin, ini kamu begini salah ya, kamu sudah menyakiti hati saya dengan demikian. Kalian bicarakan baik-baik dan jangan segan kalian juga minta maaf kepada dia. Siapa tahu kalian juga berbuat salah yang membuat dia melakukan tindakan yang Anda tidak sukai ya. Jika kalian tidak mampu melakukan hal ini, kalian bisa melakukan hal atau tips yang terakhir ini. Kalian bisa mendoakan ya. Kalian mendoakan dia agar diberi hidayah dan nikmat oleh Tuhan ya, agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Coba kalian lakukan cara mendoakan, pasti khasiatnya langsung akan terasa pada hati Anda ya. Coba kalian praktekkan terlebih dahulu. Coba doakan dia yang baik, coba doakan dia yang biar bisa mengetahui kalau bahwa dia berlaku seperti itu salah ya. Pasti akan ada efeknya. Dan anggap saja sakit hati yang kita rasakan adalah cara Tuhan untuk membersihkan dosa-dosa kita ya. Karena setiap sakit hati, gelisah, ataupun sakit, luka, atau cobaan atau apa, kalau kita sabar dan ikhlas, maka Tuhan akan menjadikan itu sebagai pembersihan dosa-dosa kita ya. Amin, semoga. Karena dalam kehidupan di dunia ini tidak ada orang yang lepas dari cobaan dan masalah ya. Karena sejatinya dunia ini adalah tempat yang sangat bermasalah. Kalau nggak mau bermasalah ya mati aja ya, karena dunia ini memang tempat bermasalah ya. Karena seperti itulah hakikat dunia, karena isinya hanya cobaan untuk menguji umat yang dibuat oleh Tuhan, dan yang bisa sabar dan ikhlas dan tauhid sampai akhir ya, atau sampai dia mati, maka dia adalah orang yang beruntung dan mendapat surga dari Tuhan ya. Dan jika kalian berhasil mempraktekkan tips-tips ini, dijamin
Anda akan semakin tenang dan ikhlas ya, dan sabar menghadapi semua hal yang menimpa yang menimpa Anda ya, dan Anda akan jauh lebih slow ya. Jadi orang itu slow dan tenang dalam menjalani hidup kalian, karena sejatinya di dunia ini tidak akan luput dari masalah ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya, untuk saya pribadi khususnya, dan jangan lupa like dan dukungan subscribe-nya, dan juga share video ini biar banyak orang yang menghadapi masalah seperti ini bisa menyikapi dengan bijak ya, dan biar yang menghadapi masalah ini tidak memperparah sakit hatinya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, video-video lainnya, dan sampai jumpa.